Kalian tahu nggak kalau dulu ada satu pilot wanita dari Amerika yang secara misterius hilang di atas langit. Saat itu dia sedang ada dalam misi besar, yaitu menjadi pilot wanita pertama yang terbang mengintari dunia. Namun ambisi besarnya justru diakhiri dengan cerita yang aneh. Siapa dia? Yang mau skip bisa ke menit yang sudah kutulis ini ya. Aku mau bacain pesan cinta dari teman-teman dulu. Thank you. Sebelumnya makasih buat Kak Agus, Patih Gajah Mada ya. Aku mau aja sih bang, tapi aku bingung ngasih gambar apa. Soalnya gambar dari topik terkait itu dikit banget. Kak Zaf, ya iya dong, kan itu kewajiban umat muslim. Kak Samit, Perseus, sudah dong. Kak Agung, confess pas mau lulus tapi malah ditolak. Sabar ya Mas Agung, di luar sana Tuhan sudah nyiapin kebahagiaan buat kamu kok. Dan Kak Wahid, Point Nemo. Nah, ini nih baru menarik. Oke deh catat. Atas dukungannya lewat Saweria. Oh iya, buat kalian yang mau mengirimkan dukungan juga bisa lewat Saweria di akun ini ya. Thank you. Ini adalah kisah dari seorang gadis bernama Amelia Earhart. Dia sendiri lahir pada 24 Juli 1897 di Atchison, Kansas, Amerika. Sejak kecil ia menghabiskan masa kecilnya di rumah kakek nenek dari ibunya. Karena ibunya yang bernama Amy punya masalah dengan ayah Amelia. Masalahnya adalah si bapak ini suka banget minum-minum. Udah gitu malas kerja. Tapi di satu titik ayahnya menyadari situasi keluarganya yang semakin sulit. Jadi dia berusaha membangun karirnya kembali agar keadaan keluarganya jadi lebih baik. Nah, selama hubungan ayah dan ibunya masih belum baik, Amy sering menitipkan Amelia dan saudarinya yang bernama Muriel di rumah orang tuanya. Pada usia Amelia yang ke-10 tahun, ibu dan ayahnya kembali bersama setelah ayahnya mendapatkan pekerjaan yang lumayan layak. Tapi gajinya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka berempat. Jadinya keluarga kecil itu harus sering berpindah-pindah tempat tinggal, menyesuaikan tempat ayahnya bekerja. Amelia dan saudarinya juga harus berpindah-pindah sekolah. Namun satu hal yang disadari oleh guru-guru Amelia adalah Amelia punya bakat di bidang sains dan olahraga. Tapi pada 1915 orang tuanya berpisah lagi. Kali ini ibunya membawa Amelia dan saudarinya ke Chicago dan tinggal mandiri di sana. Karena sudah mengalami hal ini sejak kecil, membuat Amelia tumbuh dengan rasa mandiri yang kuat dan tidak bergantung kepada orang lain. Di Chicago ia bersekolah di Hyde Park High School. Di sekolah itu Amelia dikenal karena keahliannya di bidang kimia. Dari sini kita tahu jika Amelia adalah pribadi yang mandiri dan cerdas. Sangat menggambarkan wanita independen ya. Setelah lulus dari sekolah itu, Amelia pergi ke Toronto, Kanada untuk mengunjungi saudarinya. Saat itu adalah pasca Perang Dunia I. Karena nggak tega melihat banyak tentara yang kembali dengan keadaan luka-luka, Amelia memutuskan untuk menjadi sukarelawan di Palang Merah. Dan saat menjadi sukarelawan inilah Amelia banyak berkenalan dengan pilot-pilot pesawat tempur. Amelia bahkan terang-terangan jika dirinya sangat meminati bidang penerbangan dan bermimpi jika suatu hari ia akan terbang dengan pesawatnya sendiri. Namun pada 1919 ia mendaftar studi kedokteran di Universitas Columbia. Namun setahun kemudian ia memilih untuk berhenti dan memilih untuk kembali bersama orang tuanya yang ada di California setelah mengetahui kalau orang tuanya sudah bersatu kembali. Pada 1920, ia datang ke pertunjukan udara yang ada di Long Beach. Saat itu, Amelia berkesempatan untuk ikut terbang dengan salah satu pesawat di sana. Dia terbang selama 10 menit sebelum akhirnya mendarat. Namun, walau cuma 10 menit, itu adalah sebuah titik pemicu bagi dirinya, di mana muncul tekad besar di hatinya bahwa, yap, aku harus belajar terbang. Ia kemudian banyak melakukan pekerjaan sampingan demi bisa mengumpulkan uang untuk pergi ke sekolah penerbangan. Catat ya, dia usaha sendiri, cari uang untuk mengejar cita-citanya. Dan karena tekadnya yang besar, uangnya akhirnya terkumpul. Dan dia kemudian ikut les penerbangan dari seorang bernama Anita Snook yang adalah mantan penerbang. Selain itu, Amelia banyak membeli buku tentang penerbangan. Semuanya ia baca. Nggak cuma baca, ia juga banyak menghabiskan waktunya di lapangan terbang agar bisa mengamati apa saja yang dilakukan pilot pesawat. Pada musim panas 1921, Amelia membeli sebuah biplane berjenis Skinner Airster. Kemudian ia cat kuning dan menamainya sebagai The Canary. Baru deh pada 22 Oktober 1922, Amelia menerbangkan pesawatnya itu di ketinggian 14.000 kaki. Dan di penerbangan pertamanya ini, ia sudah mencatatkan rekor karena itu adalah ketinggian paling
paling tinggi yang pernah dicapai oleh pilot wanita. Tapi nasib buruk kembali mendatanginya. Pasalnya pada 1924 orang tuanya kembali bercerai dan karena keadaan ekonominya yang memburuk ia harus menjual seluruh aset miliknya, terutama pesawatnya tadi. Setelah perjuangan yang keras pada 1927, Amelia berhasil kembali ke dunia penerbangan. Saat itu ia menjadi anggota cabang dari Boston American Aeronautical Society dan aktif menulis artikel tentang penerbangan di surat kabar lokal. Karena tulisannya menarik, nama Amelia akhirnya banyak dikenal orang. Nah, pada Mei 1927, Amelia mendapatkan sebuah telepon dari Kapten Pilot Hilton Raleigh. Di telepon itu ia bertanya kepada Amelia, "Apakah Anda ingin terbang di atas Atlantik?" Tanpa pikir panjang, Amelia menjawab iya. Amelia akhirnya terbang ke New York. Di sana sudah banyak wartawan yang menunggunya. Mereka bilang ke Amelia jika dirinya akan menjadi wanita pertama yang melintasi Samudra Atlantik, tapi bukan sebagai pilot, cuma sekedar penumpang. Kenapa cuma penumpang, Bang? Bukankah Amelia sudah punya cukup ilmu untuk menjadi pilotnya? Iya memang, tapi menurut mereka ini masih terlalu berbahaya jika seorang pilot wanita melakukan ini sendiri. Pada tanggal 17 Juni 1928, Amelia lepas landas dari pelabuhan Tripesi, Newfoundland dengan pesawat berjenis Fokker FVLLB bernama Friendship. Yang menemaninya selama perjalanan ini adalah seorang pilot bernama Captain Wilmer dan seorang mekanik bernama Louis Gordon. 20 jam 40 menit berlalu. Amelia akhirnya mendarat di Bury Point, Wales, Inggris. Alasan mereka mendarat saat itu adalah cuaca buruk. Nah, baru deh saat cuaca sudah membaik, Amelia dan tim akhirnya terbang kembali ke Amerika. Kedatangan mereka disambut bak selebriti dengan iringan parade yang meriah dan wartawan yang memotret setiap detik gerakan mereka. Amelia dan tim juga diundang oleh Presiden Amerika ke Gedung Putih sebagai tamu kehormatan karena mereka sudah membuat nama Amerika harum di mata dunia. Setelah pengalamannya itu, Amelia menulis sebuah buku pada 1928 berjudul 20 Hours 40 Minutes. Bukunya itu terjual laris dan membuat namanya dikenal oleh banyak orang sebagai wanita yang berani. Namun di titik ini Amelia masih belum puas. Ia merasa jika dirinya mampu menerbangkan sebuah pesawat sendiri dengan jarak yang jauh dan seharusnya pilot wanita juga diberikan kesempatan yang sama dengan pilot laki-laki. Dan karena tekad inilah, tak lama setelah penerbangan transatlantiknya, dia memulai penerbangan solo yang sukses melintasi Amerika Utara. Kemudian pada 1929, ia mengikuti event Santa Monica to Cleveland Women's Air Derby yang pertama dan bisa mendapatkan posisi ketiga. Bahkan pada 1930, Amelia menjadi presiden dari organisasi penerbangan wanita. Ini menunjukkan dedikasi Amelia kepada dunia penerbangan sangat kuat. Hal besar kembali datang kepadanya, yaitu pada tanggal 29 Mei 1937, di mana Amelia menjadi wanita pertama yang terbang melintasi Atlantik. Sebenarnya ini adalah rencana rahasianya bersama rekan kerjanya sendiri yang bernama George Putnam. Kenapa rahasia? Karena saat itu sangat sulit mendapatkan izin terbang untuk pilot wanita solo. Namun mereka berdua tetap melakukan ini. Amelia lepas landas di pagi hari di Harbour Grace, Newfoundland. Dan ya benar, baru saja Amelia terbang, ia menemukan ada awan tebal dan es di sayap pesawatnya. Itu baru cobaan pertama, karena 12 jam kemudian pesawatnya mulai mengalami kesulitan mekanis. Di titik ini Amelia tahu jika dirinya nggak bakal bisa sampai ke Paris. Jadi ia mencari tempat mendarat alternatif. Ia menemukan sebuah padang rumput di daerah Irlandia Utara dan untungnya ia berhasil mendarat. Dan karena aksi penerbangan solonya ini, Amelia mendapatkan banyak penghargaan dari banyak pihak, seperti medali emas dari National Geographic Society yang dipersembahkan oleh Presiden Herbert Hoover, kemudian penghargaan Distinguished Flying Cross dari Kongres Amerika, dan gelar Kesatria Legiun Kehormatan dari pemerintah Prancis. Dan pada 7 Februari 1931, Amelia menikah dengan teman kerjanya yang paling setia, yaitu George Putnam tadi. Dan masih banyak lagi prestasi Amelia di dunia penerbangan. Tapi sekarang kita lanjut ke kasus Amelia yang paling aneh, yaitu Amelia Last Flight atau penerbangan terakhirnya. Saat itu ia ingin menjadi orang pertama yang mengelilingi bumi di sekitar Khatulistiwa. Amelia akhirnya membeli pesawat bernama Lockheed Electra L-10E dan mengumpulkan kru yang memiliki kapasitas. Ia mengajak 3 orang, yaitu Kapten Harry Manning, Fred Noonan, dan Paul Muntz. Amelia akan menjadi pilot dan Kapten Manning akan menjadi navigator pertama karena sepanjang karirnya Manning pernah menjadi pilot Presiden Roosevelt. Kemudian Noonan akan menjadi navigator kedua dan Muntz akan menjadi penasehat. Pada 17 Maret 1937, mereka lepas landas dari Oakland, California
California. Mereka mengalami beberapa masalah dan akhirnya mendarat di Hawaii untuk perbaikan. 3 hari kemudian, Amelia dan pesawatnya yang bernama Electra itu kembali mengudara. Namun saat ingin lepas landas, ban pesawatnya tiba-tiba meledak yang membuat Amelia memutar pesawatnya kayak banting setir gitu. Meskipun tidak ada yang terluka, tapi pesawatnya mengalami kerusakan parah dan harus dikirim ke California untuk perbaikan. Di titik ini Amelia dan Putnam mulai putus asa. Namun mereka akhirnya punya dana tambahan untuk melakukan penerbangan baru. Amelia dan kru yang sama akhirnya merencanakan untuk terbang dari arah timur. Namun di penerbangan kedua ini, Kapten Manning memilih mundur dan Paul Mans juga keluar. Sekarang hanya tersisa Noonan, tapi show must go on. Amelia akhirnya lepas landas pada 1 Juni dari Miami dengan banyak wartawan yang meliput keberangkatannya. Pesawat itu terbang menuju Amerika Tengah dan Selatan, kemudian belok ke timur ke arah Afrika, sebelum akhirnya mendarat di Lae, Papua Nugini pada 29 Juni 1937. Saat itu ia sudah menjelajah sepanjang 22.000 mil, sisa 7.000 lagi nih, dan dia akan menjadi pilot wanita pertama yang mengintari dunia lewat jalur khatulistiwa. Rencananya mereka akan menuju Pulau Howland yang ada di antara Hawaii dan Australia. Pulau itu sebenarnya sulit untuk dilihat dari atas karena ukurannya yang sangat kecil. Belum lagi resiko tertutup awan yang membuat penerbangan ini akan menjadi semakin berbahaya. Untuk itu mereka melakukan beberapa persiapan. Salah satunya adalah kong kali kong dengan kapal penjaga pantai Amerika yang ada di Pulau Howland. Jaga-jaga jika mereka mengalami masalah saat di udara. Amelia dan Noonan berangkat dari Lae pada 2 Juli 1937 pukul 12.30 pagi. Meskipun rencana mereka ke Pulau Howland terdengar sudah matang, namun kenyataannya justru berbalik. Saksi mata mengatakan jika mungkin antena pesawat Electra mengalami kerusakan. Belum lagi cuaca saat itu dikatakan sangat mendung dan tidak bersahabat, membuat orang-orang yang menyaksikan penerbangan itu ya mikir yang aneh-aneh. Dan benar saja, ketika Amelia dan Noonan mencapai posisi yang seharusnya di Pulau Howland, mereka bermanuver ke rute pelacakan utara dan selatan demi bisa menemukan pulau kecil itu. Mereka bahkan menghubungi kapal yang sudah mereka hubungi sebelumnya di Pulau Howland. Tapi karena keadaan cuaca yang buruk, mereka nggak bisa ngirim sinyal ke kapal itu. Pada pagi tanggal 2 Juli 1937, tepat pada pukul 7.20 pagi, Amelia akhirnya bisa melaporkan posisinya ke kapal itu dan mengatakan bahwa Electra ada di 20 mil barat daya Kepulauan Nuku Manu. Kapal itu mendapatkan laporan dari Amelia. Kami harus menyerahmu, tetapi kami tidak bisa melihatmu. Bahan bakar hampir habis, tak dapat menghubungi Anda melalui radio. Kami terbang pada ketinggian 1.000 kaki, kata Amelia. Di titik ini, baik kapal maupun Electra sama-sama tidak mengetahui posisi sama lain. Dan sejak saat itu, dunia kehilangan kontak dengan Amelia dan kapal Electranya. Banyak pihak akhirnya melakukan pencarian. Pemerintah mengerahkan 66 pesawat dan 9 kapal demi bisa mencari Amelia dan Noonan. Namun anehnya sampai sekarang keberadaan pesawat itu masih belum diketahui. Dan karena pencarian yang tak kunjung menemui cahaya, pada 5 Januari 1939, Amelia Earhart dinyatakan tiada secara hukum oleh pengadilan tertinggi Los Angeles. Teori paling kuat dari ini semua adalah jika mereka berdua jatuh ke lautan. Karena di transmisi terakhirnya, Amelia berkata jika bahan bakar mereka menipis dan tidak ada tempat lain untuk mendarat. Sejauh ini teori yang banyak dipercaya oleh orang. Namun untuk kebenarannya masih sangat rancu. Mungkin next aku bakal ceritain ke kalian ya. Soalnya VT ini sudah kepanjangan cuy. Oke, semoga terhibur dan untuk waktunya. Terima kasih ya.